Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya teman-teman, hari ini kita berjumpa kembali dengan podcast Humas Sultan Amai Gorontalo. Bersama saya Irma sebagai host untuk podcast ini. Kita kali ini kedatangan tamu istimewa, Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara. Beliau adalah sapaan akrab kami, Kanda Torif Modanggu. Ya, alhamdulillah beliau berkesempatan hadir di sini, dan untuk itu sebelumnya kami ingin beliau untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Berarti biodatanya ya? Iya, iya, oh, benar ya. sekali. Ya, baik. Jadi saya ini hadir di IAIN tahun 90, Iya, iya. semester 1 ya, di IAIN. Kemudian selesai 95. Setelah itu terangkat di sini di IAIN tahun 98. Tahun 2001 S2 di 2000 S2 di Makassar, lalu setelah itu S3 di Yogyakarta. Itu dari sisi pendidikan ya. Terus saya sebetulnya sebelum di IAIN itu saya di STM, jadi memang tidak ada hubungan antara STM dan IAIN. Tapi waktu itu sebenarnya saya ingin kuliah teknik di Surabaya atau Jogja. Ada jurusan elektronika, dan saya jurusan elektronika ini barang-barang yang seperti ini kan elektronika. Saya tahu ini radio, televisi dan macam-macam. Tapi waktu itu saya nggak punya biaya. Akhirnya daripada nggak ada apa-apanya, ya udah kuliah saja di IAIN. Ya anggap saja yang penting kuliah lah kira-kira. Karena dari STM malah IAIN gitu. Jadi terasa lucu lah. Tapi alhamdulillah pilihan ini tidak salah. Setelah ini ternyata saya bisa jadi dosen di IAIN, dan capaian saya hari ini juga karena lembaga ini. Kira-kira begitu Ibu Irma. Iya, alhamdulillah. Iya. Baik, barangkali perlu kami informasikan juga kepada teman-teman semua bahwa Kanda Torik ini adalah alumni dari Yayasan Amai Gorontalo dan pernah menjadi ketua senat ya Kanda Torik di sini. Baik. Ya, bisa diceritakan sedikit kepada kita semua agar kita bisa tahu, ya bisa belajar mungkin ya. Ada teman-teman mahasiswa yang mungkin menyaksikan podcast ini. Ya. Baik. Kami silakan ya. Terima kasih. Jadi ada 3 klaster kira-kira. Yang pertama itu, yang paling berkesan itu adalah kegiatan-kegiatan tanpa anggaran. Jadi biasanya kalau kegiatan uangnya dulu Pak, tidak ada uang itu. Di Pemda biasa begitu Pak, tidak ada anggarannya Pak, sehingga nggak jalan kira-kira. Atau di tempat lain juga. Tapi saya paling suka itu kalau ada kegiatan yang kalau menurut saya bagus, ya harus jadi bagaimanapun caranya. Saya contoh, dulu waktu itu belum ada istilah studi banding di Gorontalo tahun 94. Saya bikin studi tour de Java, Jawa dan Bali. Bagaimana caranya? Tidak ada anggaran Ibu Irma. Saya bikin bazar dan dakwah. Kita undang Pak Nasir Lakor almarhum waktu itu kan top dia. Saya bikin kue, terus saya kerjasama sama BKKBN dulu masih pakai layar-layar untuk publikasi, nonton film bareng gitu, itu ada karcisnya, macam-macam dibikin. Pokoknya yang penting dapat anggaran itu kira-kira. Dan itu jadi. Saya pernah malah di aula IAIN ini, saya nggak tahu Ibu Irma sudah ada waktu itu sudah lahir, maksudnya sudah ada di kampus maksudnya. Kita melantai, saya pinjam dulu tikar di masjid, kemudian kita melantai, dan itu tidak ada anggaran sama sekali, cuma pakai gula-gula. Tapi yang luar biasa adalah saya mampu menggerakkan organisasi yang lain, dari pramuka pakai pramuka, menua pakai menua, dan itu organisasi ekstra kampus ada semua di situ. Dan cuma pakai gula-gula, sampai Pak Dekan waktu itu kaget. Ini nggak ada konsumsi, nggak ada Pak, ini nggak ada uangnya kami bikin. Bagaimana ini Pak pembantu dekan ini 3 ini nggak dibantu. Artinya itu, jadi saya selalu tertantang dengan sesuatu yang walau tidak ada anggarannya, tapi itu menarik dilakukan. Itu satu. Yang kedua, saya juga suka sekali untuk bukan jadi juru damai ya, tapi kalau namanya di kampus ini kan organisasi itu kuat sekali, fanatisme ya. Saya pernah bikin di sini Ibu Irma. Di sini kan namanya PMI, HMI, IMM dan lain-lain ini kan
kuat ya gitu ya. Saya sendiri HMI, tapi saya mencoba untuk berbeda. Kalau tidak salah saya pernah bikin kegiatan di sini, ketua panitianya PMII, sekretarisnya HMI, bendaharanya IMM, dan baru saya, kalau tidak salah ya mungkin juga ada ya, saya nggak bisa takabur. Supaya apa namanya ya, kegiatan-kegiatan ini justru jangan malah membuyarkan silaturahim, membuyarkan. Justru kegiatan-kegiatan itu menambah keakraban, memperkuat silaturahim. Saya kira itu. Dan yang paling terakhir, humanika. Nah, pesan saya media ini jangan dimatikan lah, ini benar. luar biasa. Itu saya yang pendirinya. Iya, saya ingat itu. 93, 94. Dulu ada pengalaman paling unik soal membangun humanika ini. Saya dengan Pak Momi waktu itu di dekat aula itu. Dulu belum ada laptop, komputer pun masih Lotus, WS ya kayak begitu. Akhirnya waktu itu jam 1 saya bilang, Momi gantian dulu, ente batik, saya masih mau tidur dulu. Nanti jam 4 kasih bangun saya. Mulai dia ketik. Begitu bangun, saya tanya, Momi diam-diam. Kenapa sobat diam? Ngana Momi? Ini kan. Kenapa? Tulisan terhapus sama. Kenapa terhapus? Saya tidak tahu apa yang saya ketik. Kan memang cuma WS, kode kontrol ini belum ada kayak save as atau apa automatically begitu, nggak ada itu, nggak ada. Jadi mulai dari awal lagi bikin majalah, bikin tulisan ulang dari awal, menghayal dari awal lagi, berpikir bagaimana. Tapi itu alhamdulillah bisa terbit dan kami berharap ini dirawat terus lah, dirawat terus tradisi menulis dan juga media. Mungkin itu Ibu Irma. Tadi ada yang ketinggalan, tanggal lahir dari Kanda Thorik itu tanggal berapa? Oh iya. Kadang-kadang tanggal lahir ini nanti orang yang ingatkan ya. Jadi, kalau menurut saya tidak tahu persis kapan saya lahir, tapi informasi dari orang tua, dari dokumen-dokumen KTP itu 17 Desember 70. Hari ini tanggal 17. Oh iya. Artinya hari ini adalah hari ulang tahun dari Kanda Thorik. Iya, alhamdulillah. Tahun 70. Berarti hari ini genap berusia 50 tahun, setengah abad ya Kanda Thorik. Iya. Ya, untuk itu saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kanda Thorik, Wakil Bupati Gorontalo Utara yang pada hari ini genap berusia 50 tahun. Dan apakah harapan-harapan atau doa-doa dari Kanda Thorik sebentar harapan. Ini saya kan hari ini tiba-tiba setelah itu diundang ke sini. Ini juga hadiah ulang tahun atau apa ini? Iya, benar sekali. Tidak untuk diskusi seperti ini juga hadiah ulang tahun ya. Ini hadiah ulang tahun juga untuk Kanda Thorik. Ya. Dan ini hadiah yang berarti ya, karena kita bisa menyampaikan pesan-pesan kepada orang banyak, kepada sahabat, bisa menyapa mereka yang lama tidak bersua gitu. Apalagi juga saya senang karena dulu memang kalau nggak salah saya yang pernah minta Ibu Irma, coba ini kampus ini supaya warnanya bisa kuat dibuat, pengaruhnya bisa kuat, kehumasannya harus kuat gitu, kalau nggak salah ya. Dan benar saya juga yang meminta Ibu Irma jadi humas juga itu kan saya juga. Iya, benar sekali. Saya ingat benar itu Kanda Thorik. Iya, makanya alhamdulillah memang benar-benar Tuhan mempertemukan kita sejak studio ini kemarin barusan di grand opening tanggal 8 Kanda Thorik. Dan setelah grand opening oleh Ketua Forum Humas itu, Kanda Thorik orang yang telah memotivasi saya untuk terjadinya studio kehumasan ini, akhirnya berkesempatan hadir untuk pertama kalinya di studio kehumasan. Kalau begitu, ada yang saya mau ingatkan Ibu Irma, berarti saya yang harus mengucapkan lebih awal selamat dan sukses kepada studio kehumasan Yayan Sultan Amai Gorontalo atas hadirnya perangkat dan juga aktivitas ini, sehingga memberi warna bagi tumbuhnya lembaga ini secara internal dan harumnya lembaga ini di level Gorontalo dan Indonesia. Iya, terima kasih Kanda Thorik atas ucapannya. Dan baik, Kanda Thorik sejak tahun 2018. Tapi ini kue nggak dimakan ya? Boleh dimakan sambil dimakan kuenya, boleh. Karena ini ada kue ulang tahun juga. Sudah lapar. Masya Allah. Iya, ini ada kue ulang tahun juga. Jadi sisi kehumasan itu kan harus humanity kan, jadi benar sekali. Kan jadi humas kan dari kata humanity sebenarnya. Benar. Human. Oke, lanjut Ibu. Iya, baik. Saya lanjut ya Kanda Thorik. Tahun 2018 ya Kanda Thorik meninggalkan tempat ini dan menjadi secara fisik. Iya, secara fisik benar. Ya. Tapi
secara ikatan batin itu ya, kita masih secara fisik administratif memang itu terpisah. Tapi secara intelektual, secara pemikiran itu buku itu tadi itu adalah bukti benar. bahwa ikatan itu terus ada gitu. Iya benar sekali. Terima kasih Kandatorik. Jadi sejak tahun 2018 itu dan sekarang ini Kandatorik hadir di sini, saya ingin Kandatorik menyampaikan kira-kira adakah perubahan-perubahan yang terjadi di Yayan Sultan Amai Gorontalo ini sepeninggalnya Kandatorik? Ya. Ada enggak ya? Ya itulah saya tanyakan kepada Kandatorik. Saya jadi keseringan bertanya begitu. Jadi begini, kalau saya lihat pastilah perubahannya luar biasa menurut saya, bukan biasa-biasa tapi luar biasa. Karena dari lantai 1 langsung lantai 4, kalau lantai 1, lantai 2 itu juga masih biasa gitu. Tapi tiba-tiba mau lompat lantai 4 ini kan luar biasa, dan ini satu capaian luar biasa. Juga kalau kita itu dari sisi lembaga ya, sebagai fasilitas. Termasuk yang kayak gini kan belum ada dulu Irma ya, dulu ya. Sebuah mesin ketik, itu pun kalau mic susah, yang kamera hanya satu ini udah banyak ini. Iya, alhamdulillah. Berkat Kandatorik juga ini semua. Ya, jadi itu perubahan pada sisi kelembagaan dalam hal ini fasilitas ya. Kemudian dari sisi juga perubahan dari sisi tenaga pengajar SDM juga luar biasa. Kita sudah punya guru besar. Ya. Kalau dulu jangankan guru besar, magister pun sulit posisi dosennya kecuali yang dari luar. Nah hari ini untuk mencari dosen yang tidak masih magister itu sudah berkurang juga, saya kira. Ini satu capaian dan prestasi yang luar biasa. Iya benar. Iya Kandatorik, sekarang ini kan IAIN lagi sementara dalam proses mengurus untuk perubahan ke IAIN ke UIN Sultan Amai Gorontalo. Jadi sementara transformasi ke UIN Sultan Amai Gorontalo. Kira-kira ada yang ingin Kandatorik sampaikan dalam rangka transformasi IAIN ke UIN? Saya kira lembaga ini sudah menyiapkan diri ya, sudah ada tim, dokumen dan segala macam sudah dipersiapkan, dan saya kira itu saya sudah tahu persis karena ide ini sudah lama. Bahkan sebelum 2018 yang masih di kampus juga ide ini sudah kita diskusikan berulang-ulang. Tinggal sekarang saya kira yang paling dibutuhkan adalah kekompakan lah gitu. Jadi kalau ada yang kurang enak, yang bukan konsumsi orang luar lah, kalau nggak enak ya ke dalam lah dibahas gitu, biar kemudian dilihat bahwa betul-betul lembaga ini siap. Yang kedua, saya kira langkah yang dilakukan sekarang adalah di samping langkah administratif juga langkah politis juga saya kira. Jadi perlu ada pendekatan politik ke level-level lembaga negara atau di pusat pemerintahan ya, kemudian sebagai backup lembaga ini bisa berubah jadi. Kemudian yang ketiga tentu sinergitas dengan pemerintah daerah yang harus terus didorong, sehingga saya kira itu jalan ya, tapi ini terus menerus didorong. Kemudian yang ketiga keterkaitan dengan dunia usaha atau stakeholder ini juga penting untuk membackup berbagai perangkat yang terkait dengan upaya akselerasi menuju UIN Sunan Amai Gorontalo. Ya baik teman-teman sekalian, mengakhiri perjumpaan kita di podcast Humas Sultan Amai Gorontalo kali ini, kami akan memberikan penghargaan kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, Bapak Torik Modanggu, yang telah berkesempatan hadir di tempat ini untuk podcast Humas Sultan Amai Gorontalo. Ya, kami akan menyerahkan piagam penghargaan ini dan bisa diterima oleh Terima kasih Ibu Irma. Kami menerima dengan bangga senang hati penghargaan ini sebagai satu motivasi lagi kepada kami untuk terus berbuat sesuai dengan amanah kampus kepada kami dan juga memberi kontribusi bagi pengembangan lembaga ini. Insya Allah sukses menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Kita dukung, kita doakan, dan kita rawat bersama-sama.